ada 3 pembelajaran. Pembelajaran 1 itu membahas tentang mitosis dan meiosis. Untuk pembelajaran 2 nanti membahas tentang organ reproduksi baik laki-laki maupun perempuan ya. Terus ada gametogenesis, yaitu nanti akan membahas tentang spermatogenesis dan oogenesis. Terus ada siklus menstruasi dan fertilisasi ya. Selanjutnya pada pembelajaran 3 akan dibahas berkaitan dengan penyakit reproduksi dan pencegahannya. Dan nanti juga di situ ada menu latihan soal ya. Jadi ada 10 latihan soal. Sebelumnya kita masuk ke pendahuluan dulu ya. Nah, jadi di pendahuluan intinya di sini menceritakan bahwa aplikasi digital book ini berisi materi sistem reproduksi manusia untuk kelas 9 SMP mata pelajaran IPA ya. Itu. Oke, kita kembali lagi langsung. Kita mulai masuk materi pembelajaran yang pertama. Oke, materi pembelajaran yang pertama itu berkaitan dengan pembelahan sel. Ya, jadi di tubuh kita itu selnya itu terus-menerus membelah ya. Coba ketika kita potong rambut ya, rambut kita bisa tumbuh lagi ya. Nah, itu juga karena adanya pembelahan sel ya. Jadi pembelahan sel itu terbagi menjadi 2 ya, pembelahan secara mitosis dan meiosis. Di sini terus kita melihat penjelasan yang pembelahan mitosis ya. Jadi di pembelahan mitosis itu yang pertama tujuannya untuk pertumbuhan sel ya. Jadi ada ketika rambut kita tumbuh ya, kuku kita tumbuh, ketika kita luka nanti kulit kita tumbuh lagi. Lah itu maksudnya adalah pembelahan mitosis ya. Jadi tujuannya untuk pertumbuhan sel. Terus tempatnya mitosis itu terjadi di sel tubuh atau nama lainnya sel somatis ya. Sel tubuh atau sel somatis. Contoh tadi ya, ini pada saat kita memotong kuku, maka kuku kita akan tumbuh lagi ya, memotong rambut juga akan tumbuh lagi. Lah itu. Jadi itu karena adanya mitosis. Terus tahapannya, di sini ada tahapan mitosis itu terdiri dari 1 tahap. Ya, ada profase, metafase, anafase dan telofase. Nah, bagaimana untuk menghafalkan lebih mudah? Itu dengan cara ini ya, promat. Promat itu pro-nya itu profase, M-nya metafase, A-nya anafase dan T-nya telofase ya. Terus hasil 2 anak ini, hasil sel anak mirip dengan induknya, diploid ya. Jadi persis seperti induknya. Kita bisa lihat di gambar yang bawah itu ya. Jadi induknya diploid 46, membelah tetap 46 sama ya, diploid itu 2N. Jadi ciri-ciri mitosis hasilnya mirip dengan induknya ya, kromosomnya pun sama. Jadi 2 sel anak mirip dengan induknya, 46 tetap 46 ya, diploid tetap diploid ya. Itu untuk yang mitosis. Selanjutnya ke pembahasan yang meiosis. Oke, ini ya. Jadi meiosis itu di sini ya, tujuannya untuk membentuk sel gamet. Apa itu sel gamet? Sel gamet itu sel yang ada di kelamin laki-laki maupun perempuan ya. Jadi tujuannya untuk perkembangbiakan atau reproduksi. Tapi kalau sel gamet laki-laki ya sperma ya, untuk perempuan ya ovum atau sel telur itu ya. Terus di mana tempatnya? Kalau meiosis ini tempatnya di hewan itu, kalau hewan dan manusia ya itu di alat kelaminnya. Tapi kalau tumbuhan itu di bunga ya, di bunga. Nah, di dalam bunga itu ada benang sari dan putih ya. Jadi kalau untuk hewan dan manusia di alat kelamin, kalau di tumbuhan di bunga. Lebih detailnya benang sari dan putih. Benang sari itu untuk alat kelamin jantan ya, putih untuk alat kelamin betina. Oke. Terus tahapan kalau tadi di mitosis ada 1 tahap, kalau ini
dua tahap ya, urutannya tetap sama, cuma di sini ada dua tahapan, yaitu ada promote sama ya, promote tetap sama, jadi tinggal dikasih angka satu aja, fase 1, metafase 1, anafase 1, telafase 1, profase 2, metafase 2, anafase 3, telafase 3. Itu tahapannya aja, jadi ada dua tahap. Terus ada hasilnya. Kalau hasil di sini 4 sel anak yang memiliki kromosom setengah dari induknya ya, dan sifatnya itu haploid atau N. Jadi misalkan di situ ada gambar, dilihat di bawah itu ada induknya 46 ya. Jadi nanti anaknya yang separuhnya dari 46 23 dengan sifat kromosomnya haploid ya. Jadi 2N misalkan 46, N-nya jadinya 23 ya. Jadi itu untuk proses hasil dari pembelahan meiosis. Oke ya. Oke ya, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 2, yaitu yang berisi tentang organ reproduksi, gametogenesis, siklus menstruasi, dan fertilisasi. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang organ reproduksi pria ya. Jadi di sini akan kita bahas berkaitan dengan bagian dan fungsinya. Jadi dari awal itu, dari pertama itu ada sesuai gambarnya ya, yang nomor 1 itu testis. Di situ testis berfungsi sebagai penghasil sperma ya, penghasil sperma dan hormon testosteron. Jadi di sini hormon testosteron itu hormon yang mempengaruhi ciri sekunder pria ya, misalkan apa, tumbuh kumis, tumbuh jakun, itu karena adanya hormon testosteron ya. Selanjutnya setelah sperma diproduksi, nanti akan ditampung ya di epididymis. Jadi di epididymis sperma itu disimpan sementara, dan juga adanya proses pematangan itu di epididymis ya, yang nomor 2. Setelah dari epididymis nanti sperma akan naik, yaitu naik terus sampai ke nomor 7. Nah di nomor 7 itu di vas deferens, di saluran sperma ya, sampai di nomor 7 naik terus ya, nanti melewati nomor 5. Di situ ada kelenjar vesicula seminalis ya. Jadi vesicula seminalis itu di situ fungsinya sebagai penghasil nutrisi bagi sperma. Jadi sebelum sperma keluar untuk perjalanan jauhnya ya, di situ sperma diberi nutrisi. Oke, di nomor 5. Setelah nomor 5 turun lagi ke nomor 4 di kelenjar prostat ya. Kelenjar prostat di situ sesuai fungsinya penghasil cairan bersifat asam ya. Jadi di situ penghasil cairan asam atau lendir. Jadi sebelum sperma keluar itu cairan dari prostat itu keluar dulu ya, ibaratnya untuk membersihkan jalan yang akan dilalui sperma, dan juga untuk mempermudah nanti sperma untuk bergerak. Dari nomor 4 nanti ada lagi nomor 3 ya, penghasil lendir ini juga ya, untuk mempermudah pergerakan sperma, penghasil lendir dan cairan basah. Terus lanjut sampai ke nomor 9 ya, di uretra. Jadi uretra di sini adalah saluran urin dan sperma ya. Jadi baik urin maupun sperma itu nanti lewatnya di uretra ya, meskipun tidak bisa bareng ya, tapi semuanya nanti melewati uretra. Terus lain adalah penis ya, sebagai alat kopulasi. Oke, itu untuk bagian organ reproduksi pria. Sekarang kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua itu
spermatogenesis. Spermatogenesis itu proses pembuatan sperma yang terjadi di testis ya. Jadi itu namanya spermatogenesis, proses pembuatan sperma yang terjadi di testis. Terus di sini ada tahapannya ya, tahapan dalam proses pembentukan sperma itu ada sit tit jadi. Nah itu maksudnya apa, ini untuk menghafalkan saja. Jadi untuk menghafalkan urutannya, itu berarti spermatogonium, itu ada sit yang pertama, spermatosit primer. Kalau setelah primer berarti mesti sekunder ya, jadi ada spermatosit sekunder. Terus ada tit, yaitu spermatid. Dan nanti jadi itu maksudnya jadi sperma ya, jadi spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid dan sperma ya, jadi sit tit jadi. Terus ada tulisan mitosis meiosis itu apa maksudnya? Nah itu maksudnya ketika dari spermatogonium menjadi spermatosit primer itu proses pembelahannya secara mitosis ya. Nah kalau yang spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder itu pembelahannya secara meiosis 1 ya. Terus ya itu juga meiosis 2. Terus yang terakhir dari spermatid menjadi sperma itu tidak ada proses pembelahan ya. Di situ hanya ada proses pematangan. Yaitu yang bawah sudah ada ya deskripsinya. Jadi spermatogonium membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Terus ya itu nanti sudah ada seperti yang saya ceritakan tadi. Oke lanjut, selanjutnya organ reproduksi wanita. Oke di sini ada gambarnya dan juga ada keterangannya ya. Kita mulai dari nomor 1. Jadi yang nomor 1 itu ovarium. Ovarium itu penghasil ovum dan hormon estrogen. Oke ya, di sini ada hormon estrogen itu juga fungsinya sebagai ciri sekunder wanita ya. Misalkan nanti membuat wanita suaranya melengking ya, ada dadanya membesar, pinggulnya membesar itu ya, itu karena ada proses pengaruh hormon estrogen. Terus naik lagi menjadi ada di situ oviduk atau tuba falopi. Disitulah tempat fertilisasi. Itu apa fertilisasi itu? Bertemunya sperma dan ovumnya, jadi ovum dan sperma itu bertemu di oviduk itu di nomor 2. Selanjutnya ada dinding rahim ya. Dinding rahim itu tempat menempelnya embrio. Jadi setelah zigot nanti tumbuh menjadi morula itu ya, sampai embrio itu nanti nempelnya di dinding rahim. Setelah nempel nanti dia akan berkembang ya, menjadi janin. Nah berkembangnya itu di rahim atau uterus itu di nomor 4. Selanjutnya ada cervix, itu struktur bagian bawah rahim yang menyempit ya. Di nomor 5 itu saluran cervix, dan nomor 6 itu vagina, itu saluran keluarnya darah menstruasi dan ketika bayi lahir. Oke, nah selanjutnya di proses oogenesis ini sama. Oke, oogenesis yaitu proses pembuatan ovum yang terjadi di ovarium. Jadi kalau tadi spermatogenesis itu sperma, ini oogenesis itu ovum ya, bacanya oogenesis ya, oogenesis. Ini juga ada tahapannya ya. Jadi tahapan oogenesis itu urutannya sama, cara ngapalannya sama, sit jadi ya. Cuma diganti depannya saja. Ini berarti oogonium. Sit pertama oosit primer, sit yang kedua oosit sekunder, tit itu berarti ootit. Nah terus jadilah ovum atau sel telur. Keterangannya juga sama itu ya, oogonium membelah secara mitosis menjadi oosit primer dan selanjutnya itu kayak gitu. Itu sudah ada keterangannya ya, di bawah itu bisa dibaca. Oke lanjut. Nah di sini ada siklus menstruasi ya. Jadi pada umumnya siklus menstruasi itu berlangsung selama 28 hari ya. Jadi 28 hari siklus menstruasi dapat dibagi menjadi beberapa fase ya. Kita bisa lihat itu sebenarnya itu gabungan, cuma ini gambarnya itu bisa-bisa ya.
kita lihat dari atas dulu, yaitu ada hari ke ya. Jadi hari ke 0 sampai hari ke 28 yang atas ya. Terus ada itu grafik untuk hormon LH dan FSH ya. Jadi FSH itu fungsinya untuk memicu pembentukan folikel, karena di awal itu ya, awal tinggi FSH di awal tinggi itu membentuk folikel. Terus LH itu luteinizing hormon, itu berfungsi untuk proses terjadinya ovulasi. Jadi ovulasi itu kalau kita lihat ke bawah itu ada tulisan ovulasi pas ya, 3 hari sehari ke 14 itu terjadi proses ovulasi. Di bawahnya lagi ada grafik estrogen dan progesteron. Kalau estrogen itu memicu pembentukan hormon FSH dan LH ya. Jadi LH dan FSH itu keluar karena adanya estrogen. Selanjutnya untuk progesteron itu berfungsi untuk memicu penebalan dinding rahim ya. Kita lihat sampai yang grafik nomor 4 yang bawah itu dinding rahimnya menebal, yaitu karena ada peningkatan progesteron. Kenapa menebal? Yaitu untuk persiapannya ketika terjadi proses fertilisasi, terjadi pertemuan sperma dan ovum, itu disitulah untuk tempat menempelnya embrio, akhirnya dinding rahim itu menebal. Terus ada bawahnya lagi grafik ketika ada corpus luteum ya. Jadi setelah ovulasi keluar ovumnya lah, cangkangnya itu berarti ya, cangkangnya itu berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum itu yang memicu pembentukan hormon progesteron ya. Selagi ada corpus luteum, progesteron itu tetap meningkat ya, dan membuat dinding rahim menebal. Terus di bawah lagi ada dinding rahim menebal bertujuan mempersiapkan meningkatnya embrio. Nah itu ditunggu. Kalau ditunggu kok nggak ada pertemuan sperma dan ovum, tidak ada embrio yang menempel, akhirnya nanti dinding rahimnya itu meluruh ya, ambrol, hancur. Nah, meluruhnya dinding rahim itu disebut adalah proses fase menstruasi. Yang bawah paling kiri itu ada fase menstruasi, yaitu meluruhnya dinding rahim. Itu jadi itu siklus menstruasi ya. Oke, lanjut ada terakhir fertilisasi. Fertilisasi itu apa dia? Proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot yang terjadi di tuba Fallopi atau oviduk. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Jadi itu nanti dari zigot menjadi morula, blastula, dan gastrula. Nah, untuk menghafalkan itu bisa pakai ini ya, Zidane makan bakso gratis. Sinya Pak di zigot ya, makan itu morula, bakso itu blastula, gratis itu gastrula. Terus di sini selanjutnya nanti kalau sudah jadi janin ya, di dalam kandungan si ibu itu akan terbentuk air ketuban ya. Nah di sini ada beberapa fungsi air ketuban atau cairan amnion. Yang pertama itu untuk memberi ruang gerak ya, jadi bayi bisa bergerak bebas karena di dalam berada dalam cairan, karena sifat cairan itu bisa menempati segala ruang gitu ya. Yang kedua juga pelindung janin dari benturan. Terus yang ketiga ada cadangan nutrisi bagi janin. Ada lagi 4 sebagai pengatur suhu alami ya. Terus yang 5 membantu proses kelahiran. Jadi makanya kalau ada kelahiran air ketubannya pecah itu biasanya harus operasi ya, nggak bisa melahirkan secara normal karena tidak ada yang bisa untuk sebagai pelicin ya, membantu proses kelahirannya. Terus yang nomor 6 ada pendeteksi kelainan keturunan genetik pada janin. Itu untuk fungsi air ketuban ya. Terus ada lagi ada nih ya, ini ada cerita tentang bayi kembar. Jadi bayi kembar itu terbagi menjadi 2 ya, bayi kembar identik dan bayi kembar tidak identik. Kalau yang bayi kembar identik itu diistilahkan dengan monozigot ya, jadi zigotnya itu hanya satu, jadi terbentuk dari satu ovum dan satu sperma. Satu ovum dan satu sperma itu menjadi zigot. Nah di situ ada proses pembelahan, kelainan proses pembelahan itu. Jadi setelah jadi zigot itu membelahnya itu tiba-tiba ada kelainan menjadi 2 atau 3.
Nah, sehingga kalau di kembar identik ini itu jenis kelamin pasti sama ya. Kalau nggak perempuan ya perempuan semua atau laki-laki semua itu. Dan di sini kembar di identik itu wajah sulit dibedakan, itu ya di kembar identik. Terus ada lagi kembar tidak identik, ada 2 ovum dan 2 sperma ya. Jadi ovum itu kadang ada kelainan yang bisa sekali keluar itu 2. Nah itu ketika ada 2 ovum dibuai oleh 2 sperma, itu namanya kembar tidak identik. Kenapa kok tidak identik? Karena ini jenis kelaminnya bisa berbeda ya. Jadi anak kembar bisa keluarnya laki-laki perempuan, itu bisa tipe kembar tidak identik. Jadi jenis kelamin bisa sama atau bisa beda ya, tidak memiliki wajah mirip. Nah ini jadi wajahnya bisa berbeda. Nah itu jadi itu tentang anak kembar. Kalau Upin Ipin itu apa itu kira-kira? Mungkin kembar identik ya, karena wajahnya mirip. Oke, itu pembahasan untuk pembelajaran yang kedua. Oke ya, selanjutnya kita akan membahas pembelajaran yang ketiga, yaitu berkaitan dengan penyakit sistem reproduksi pada manusia ya. Jadi yang pertama itu ada penyakit Gonorrhoeae. Itu penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae ya. Jadi memang nama penyakitnya dengan nama bakterinya mirip. Terus ada gejala penyakitnya. Jadi ada penyakit ini nanti akan keluar nanah pada saat kencing. Ini nanti dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Terus ada penyakit sifilis atau raja singa. Di sini disebabkan oleh bakteria Treponema pallidum. Gejala penyakitnya yaitu luka di sekitar alat kelamin. Dapat menimbulkan kerusakan pada organ. Terus yang ketiga selanjutnya adalah penyakit herpes. Nanti itu herpes itu disebabkan oleh virus ya, hati-hati ya. Jadi ada yang disebabkan oleh bakteri, juga ada virus. Ini kalau yang herpes itu virus ini, virus herpes simplex ya, virus herpes simplex. Itu ada gejala penyakitnya, ada luka ya, luka lepuh itu maksudnya kayak luka ada pecah lukanya itu ya di sekitar alat kelamin melepuh ya teman-teman. Jadi ada lepuh dan luka di sekitar alat kelamin. Nah itu penularannya lewat cairan yang lepuhnya itu ya. Jadi ketika melepuh mengeluarkan cairannya itu nempel di kulit orang lain, itu bisa menular. Terus ada penyakit selanjutnya yaitu AIDS ya. Jadi AIDS itu nama penyakitnya ya, HIV biasanya yang terkenal itu HIV/AIDS. AIDS itu penyakitnya disebabkan oleh virus, dan virus HIV. Sebenarnya ini penyakit sistem kekebalan tubuh ya, atau sistem imun. Tapi kenapa masuk di reproduksi ya, karena penularannya salah satunya bisa melalui hubungan seksual, itu yang bisa penularan HIV. Tapi kalau menyerangnya ya, virusnya itu menyerang sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Yang terakhir ada keputihan. Kayak keputihan di sini itu penyebabnya bukan bakteri atau virus, tapi di sini penyebabnya adalah jamur ya, jamur Candida albicans. Gejalanya terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Nah, nanti akan menyebabkan rasa gatal pada vagina. Nah, ini biasanya kalau jamur itu berkaitan dengan kebersihan lingkungannya ya. Jadi kalau jamur itu kalau terlalu lembab itu akan mudah tumbuh. Jadi ya itu harus sering ya, jangan terlalu lama tidak ganti pakaian dalam, itu nanti berbahaya ya. Jadi harus bisa menjaga kelembaban dan untuk menjaga kebersihan celana dalamnya. Oke, itu penyakit sistem reproduksi pada manusia.